Asli wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita Rey Talon si naga merah yang terisekai menjadi manusia. Ya, murid-murid akademi sudah sudah mendapatkan ujian sabuk di Akademi Afrion. Mereka sedang menjalankan ujian ketiga dan keempat sekaligus. Tapi ada masalah di ujian pemanah. Ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di Capcus. Sekarang ujian kelima yaitu Wheel of Truth. Tes ini diawasi oleh Kapten Delbert. Ia menyuruh setiap siswa untuk mengaktifkan ki elemen tubuh dengan mengalirkan ki ke dalam pedang mana yang telah disediakan. Kemudian Kapten Delbert memberi contoh ki elemen tubuh yang dialirkan ke dalam pedang, dan pedang itu adalah pedang kristal Ultra Beast. Ya, itu kristal tertinggi dari Ultra Beast. Dan Woke yang pertama adalah Ian. Ya, Ian pun maju. Ya, Ian pun mencoba mengalirkan ki-nya dan wanjir, apinya besar banget sampai gosong itu si Ian. Ya, oke lah, Ian pun menjadi gosong itu. Tapi scene berpindah. Di suatu tempat di Akademi Afrion, ada dua orang yang bertemu. Ternyata itu orang yang tadi diserang sama instruktur panah. Ia tampaknya berhasil kabur, tapi ia minta maaf sama orang yang ditemui itu karena misinya gagal, dan lagi ia ketahuan instruktur panah. Ya, tapi orang itu tidak mempermasalahkannya. Ia pergi sambil menutup mukanya dengan topeng. Dan ia pun berubah menjadi tetua Afrion. Wanjir, ternyata itu tetua Afrion. Ia mengatakan kalau Guild Pure Blood tidak akan pernah menghilang dari benua ini. Wadidaw, siapa sebenarnya orang ini ya? Ya, tapi ya scene berpindah. Kita kembali ke ujian kelima, Wheel of Truth. Kali ini giliran si Grey. Ia berhasil mengaktifkan ki elemen tubuh dengan baik. Kemudian terakhir ada Ray. Oke siap, Ray pun maju. Dan itu ya, di kerumunan murid ada Lavia. Ya, Lavia bertanya kepada Grey, apa Ray itu kuat? Kok dari kemarin ia terlihat gagal mulu dalam ujian? Ya, Grey pun menjawab kalau Ray itu super duper kuat bos. Ya, kayak Ultraman dia mah. Wanjir, teman-temannya tidak percaya itu. Ya, gimana ya? Soalnya dulu saat perjalanan menuju Rene, rombongan pasukan dihadang sama beruang Shadow. Dan Ray berhasil ngekill beruang-beruang itu. Pak Wilford saja melihatnya. Ya, Ray itu sebenarnya kuat banget, bos. Wanjir, mana mungkin. Saat itu kau kan berumur 5 tahun. Masa ngekill beruang Shadow? Ucap si pria klimis. Tapi Lavia berpikir lain. Ia merasa Ray menyembunyikan kekuatannya. Kenapa ya ia melakukan itu? Ya, kita kembali ke Ray. Ia mau mengaktifkan ki elemen tubuh. Tapi ada notifikasi muncul. Ray kaget dengan notifikasi itu. Soalnya ia disuruh menyerap kristal Ultra Beast. Wah, mantap. Ternyata kristal Ultra Beast-nya bisa diserap. Ya, itu kristal yang ada di dalam pedang ini ya. Dan oke lah, gas, langsung diserap. Yang kemudian kristalnya mati dah. Kapten Delbert yang melihat itu jadi bingung. Kenapa kristalnya tidak bereaksi? Ray pun berusaha untuk menggoyang-goyang kristalnya, tapi tidak muncul apa-apa. Ya elah, malah acting. Ya, pedangnya kan sudah diserap ya sama si Ray. Ya, Pak Delbert pun marah. Ini kristal Ultra Beast. Kenapa rusak? Kau apain, Ray Talon? Ini harta karun kerajaan dan sekarang malah rusak. Waduh, gaswat. Woi, Ray, kau apain pedangnya? Teriak Kapten Delbert marah-marah. Ya, nggak tahu lah bos, gue cuman pegang doang. Ucap Ray. Ya, beneran Kapten Delbert, saya cuman pegang doang, nggak ngapa-ngapain. Ya, tambah Ray dengan santai.
Kemudian ada penjaga muncul, ada berita darurat. Ya, kemudian mereka berdua berbisik-bisik yang membuat Kapten Delbert panik. Ya, karena berita itu, murid-murid disuruh bubar. Ray juga disuruh balik ke asrama. Tapi Ray yang memiliki pendengaran yang tajam, ia jadi kaget juga. Soalnya ia mendengar dari satpam itu ya, kalau instruktur pemanah ditemukan mudar. Wanjir, instruktur pemanah yang menyerang penyusup itu malah mudar, wadidaw. Dan ya, kita langsung ke TKP. Kapten Wilford ditemani satpam menuju ke lokasi instruktur panah yang ditemukan telah bersimpah cairan merah. Kapten Wilford benar-benar jengkel dengan apa yang ia lihat. Bener-bener kutu kumpret itu orang yang menyerang instruktur panah. Dan ya, cairan merahnya itu terasa hangat. Cepat cari pelakunya. Ia pasti belum jauh. Ya, ucap Kapten Wilford kepada para satpam. Kemudian kita ditampakkan para tetua yang ada di ruangan pengawas. Tetua itu dilaporkan tentang pembunuhan instruktur pemanah. Pelakunya belum ketemu. Tapi dari lukanya, sepertinya pelakunya itu adalah assassin yang terampil. Soalnya luka sayatannya itu sangat terapi. Walah, salah satu ketua protes, kenapa sampai terjadi pembunuhan seperti ini di saat ujian murid akademi. Penjaganya ini pada kemana sih? Tolol banget dah. Cepat cari pelakunya. Kemudian ada tetua yang menganggap kalau ini adalah kelakuan dari si Guild Pure Blood. Ya, mereka itu selalu menganggap diri mereka suci. Orang lain adalah darah campuran yang harus dikill, wanjir. Bener-bener dah apa-apaan dah Guild ini. Kemudian ada tetua yang dipanggil Elder. Ia sedang memandangi para murid akademi. Ia pun mengatakan kalau kasus ini jangan sampai keluar dan itu ya didengar para siswa atau orang lain di luar akademi. Cari saja pelakunya, tidak usah banyak diskusi. Wah, bener-bener nih orang to the point banget dah. Dan oke lah, cukup sampai di sini. Scene pun berpindah. Sekarang di ruang pertemuan murid Akademi Afrion. Murid-murid Afrion dikumpulkan jadi satu. Mereka menunggu pengumuman hasil ujian mereka. Ray masih berharap kalau dirinya mendapatkan sabuk merah. Tapi selain itu, Ray masih memikirkan pelaku pembunuhan dari instruktur pemanah. Ia menebak kalau pelakunya pasti memiliki jabatan yang tinggi di akademi, soalnya ia bisa bergerak bebas. Kemudian Gray memanggil Ray yang lagi mikir itu ya. Ya, karena mikir sendirian, Gray jadi dicuekin itu dada. Gimana sih tuh orang? Wah, bener-bener wanjir dah Ray itu sering bengong sendiri. Woi Ray, kok ini lagi mikirin apa sih? Udahlah, jangan terlalu pusing. Ujiannya sudah berakhir. Ya, walaupun kau ujian pertama dan ujian terakhir gagal, tapi kau harus memikirkannya secara positif. Kau pasti mendapatkan sabuk selain sabuk merah, Ray. Kau itu kuat. Ucap Gray memotivasi. Ya, maaf, saya cuman kepikiran pedang kristal ultra yang tidak meresponku. Ucap Ray, acting konyol, wanjir. "Yah, kalian diamlah, para kapten sedang datang," ucap Lavia mengingatkan. Dan itu ya, datang semua dah para kapten. Ada Wilford, ada Delbert, dan ada Deborah. Mereka akan mengumumkan hasil ujian dari para murid akademi. Kemudian Kapten Wilford mulai memanggil satu persatu murid dan murid yang dipanggil disuruh maju. Dan itu ya yang pertama ada Grey Blue Blood. Wah, itu nama Grey ya dipanggil. Grey pun langsung OTW ke depan. Ia penuh dengan semangat. Ya, penuh dengan percaya diri juga itu ya. Ia pun menghadap Kapten Wilford dan Kapten Wilford memberikan sebuah sabuk hitam. Ini Grey, prestasimu sabuk hitam. Waduh, Grey sedikit kecewa. Ya, ia ingin sabuk putih malah dikasih sabuk hitam. Tapi murid-murid di situ bingung, itu sabuk hitam sebenarnya sabuk apaan ya? Itu sabuk untuk jenis kesatria apaan sih? Ya, para murid belum tahu.
Kemudian lanjut, ada Ian, ia mendapatkan sabuk putih. Ada Lavia, ia mendapatkan sabuk putih. Mong, ya, Mong itu mendapatkan sabuk hitam. Ada Marta sabuk hijau. Dan si Klimis itu ya, ia mendapatkan sabuk merah. Wanjir, dia malah dapat sabuk merah. Dan Ray Talon dipanggil. Mantap dah. Ia berharap dapat sabuk merah seperti si Klimis itu ya. Dan oke OTW menuju sabuk merah. Kemudian Pak Wilford memberikan sabuk hitam kepada Ray. Walah, Ray kaget. Kenapa malah sabuk hitam? Wanjir dah sabuk hitam. Ini sabuk apaan dah? Belum ada keterangannya. Ya si rambut klimis jadi shock berat. Karena iya, cuman satu-satunya yang mendapatkan sabuk merah, wanjir dada. Ternyata cuman dirinya yang gagal dan mendapatkan sabuk merah. Bener-bener bangke dada. Malahan Ray yang 2 kali gagal mendapatkan sabuk hitam. Apes bener dada. Wanjir. Padahal rambut klimis ini mau mendapatkan sabuk putih, malah dapat sabuk merah. Wadidaw. Yah, Ray pun tambah kecewa. Selain ia tidak tahu apa yang menjadikan dirinya mendapatkan sabuk merah, ia juga belum tahu tugas apa yang menantinya mendapatkan sabuk hitam. Dan mungkinlah semuanya sudah mendapatkan sabuknya masing-masing. Ya, jangan sampai hilang sabuknya. Kalau hilang, artinya kalian keluar dari Akademi Afrion. Ucap Kapten Wilford. Wanjir dah aturannya bener-bener kejam ini. Kemudian ada om-om yang udut itu ya. Ia udut itu. Ia sedang memandangi daftar murid dari sabuk hitam. Ada Ray, ada Gray, ada Mong, dan Kylie. Ya, si om-om ini malah kesal. Ia dapat 2 murid rambut merah. Waduh, bikin repot aja. Dan ya, murid-murid pun bubar. Mereka diperintahkan untuk mencari pembimbingnya masing-masing dari setiap sabuk yang telah didapatkan. Dan kukira para penyandang sabuk hitam pun mencari pembimbing mereka. Dan woi, kalian mau kemana? Gue dari tadi nungguin di sini. Wanjir, si om-om udut. Kemudian si om-om udut itu menyuruh 4 bimbingannya untuk mengikuti dirinya. Dan ya, 4 bocah sabuk hitam pun mengikuti si om-om udut. Hei Ray, kau kenal orang itu? Tanya Kylie. Ya nggak tahulah. Ini pertama kalinya aku melihatnya, jawab Ray. Maaf Pak, aku harus memanggilmu apa? Teriak Kylie. Panggil saja aku K. Walah namanya cuman K, itu nama yang aneh. Kemudian ada Delbert yang sedang berjalan. Ia menyapa Tuan K. Ya, ia malah cengangas-cengenges itu ya. Karena Delbert melihat 2 rambut merah yang dibimbing oleh Mister K. Ya, ada Ray, ada juga itu si Kylie. Walah walah walah, rambut merah ada 2, merepotkan dah. Hei Delbert bangke, sekarang aku memiliki sabuk sepertimu. Sekarang posisi kita itu sama kan? Ya, kita sama-sama kesatria Afrion. Kau harus bangga Kapten Delbert karena kau yang memungutku dari desa Plainside. Ya, sampai aku menjadi kesatria Afrion seperti sekarang. Ucap Ray meledek. Wanjir, kau bikin kesal gue aja. Lu mau adu tumbuk ya? Dan tiba-tiba ada pedang di depan Delbert, wanjir. Cepet banget pedangnya. Ray, itu kesatria bimbinganku. Yang berhak menghukumnya adalah aku. Kau nggak usah mengurus dapur orang lain. Jangan sampai kau membuat lingkaran permusuhan dengan kelompokku. Kau tahu kan, Kapten Delbert? Ucap Mister K mengancam. Wanjir, Delbert langsung senyum sinis. Kau kira kau akan membimbing penyelamat benua? Ha? Kau tahu ramalan itu hanya mitos. Tidak ada ramalan di dunia ini yang benar-benar akurat. Kau akan tahu itu, Mister K. Ya, semoga beruntung dengan ramalan yang kau percaya, Mister K. Ucap Delbert yang kemudian ia OTW pergi. Wanjir, nih orang malah ngomong ramalan. Apa-apaan dah. Dan ya, scene pun berpindah di tempat latihan kelompok Mister K.
Mister K dan 4 kesatria bimbingannya memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi dengan aura hitam pekat. Grace sampai susah bernafas itu ya. Dan di ruangan itu kotor sekali wanjir. Kayak rumah kosong 100 tahun yang tidak dihuni. Kemudian Mong dan Kylie panik soalnya Mister K hilang. Wanjir, pintunya malah ketutup lagi. Yah, udah malah dikurung di dada. Ray pun langsung mengaktifkan Dragon Eye. Tapi ternyata Dragon Eye-nya tidak berfungsi di tempat ini. Waduh, gaswat, ini tempat apaan dah? Tempat ini sama sekali tidak bisa dideteksi. Hei, kenapa kalian diam? Kalian kan aku suruh untuk mengikutiku. Wanjir, tiba-tiba Mister K muncul di belakang Ray dan Grey. Ya, mereka berdua jadi ketakutan. Dan ya, beberapa saat kemudian lilin pun dinyalakan. Kemudian Mister K menjelaskan kalau 4 orang di sini harus berlatih di tempat ini tanpa cahaya apapun. Menyatulah dengan kegelapan sampai kalian terbiasa. Ucap Mister K. Tapi Grey protes, kenapa dirinya yang lebih cocok menjadi kesatria, ya malah mendapatkan sabuk hitam. Bukannya sabuk hitam adalah sabuk untuk assassin. Wanjir, Grey ternyata udah tahu. Ya, Mister K pun menjelaskan kalau orang-orang yang ada di sini memang akan dilatih untuk menjadi assassin, menjadi seorang killer. Dan ya, itu pekerjaan utama dari seorang assassin, mengkill orang yang ditargetkan. Mendengar itu, Grey jadi kacau. Ya, ia kecewa berat. Soalnya ia merasa lebih cocok menjadi kesatria yang terhormat. Ya, daripada mendapatkan sabuk hitam yang mengkill orang-orang yang ditargetkan. Tapi Mister K menjelaskan lagi kalau yang dipilih oleh sabuk hitam adalah mereka-mereka yang memiliki skill spesial yang tidak dimiliki oleh murid-murid lain. Jadi, penilaian para pengawas sudah pasti tepat. Ya, mereka menilai kemampuan mereka, artinya kalian cocok sekali untuk mendapatkan sabuk hitam dan menjadi seorang assassin. Jadi, inilah tugasku, mengasah kemampuan spesial yang kalian miliki. Ya, kalian berempat ini, kemampuan spesial kalian harus diasah untuk menjadi seorang assassin. Jadi, jangan kecewakan aku ya, terutama kau Grey, kau jangan mengecewakan aku, kau juga Kylie dan Mong, dan satunya itu ya, si bikin owner, lupa saya namanya. Wanjir, malah lupa nama. Kalian akan mendapatkan jam penanda ini. Dan dengan jam ini, mulai hari ini kalian bisa bertarung sepuas kalian. Waduh, bertarung sepuasnya. Apa-apaan dah si Mister K ini. Tapi ya, belum bisa dijelaskan itu jamnya karena bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya kawan-kawan semuanya, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, salam cus.